Shalom dan selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Pada pagi hari ini kita akan berjumpa lagi. Mungkin ada yang belum melihat grup WA. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan kembali nama saya. Perkenalkan, nama saya Sarce. Saya adalah salah satu mahasiswa IAKN Toraja yang sedang melaksanakan PPL praktek pengenalan lapangan di sekolah kalian di SMK Andika Bali. Jadi selama 6 bulan ke depan saya akan menggantikan beliau, Ibu Agus, untuk mengajar kalian. Kami sudah berbicara beberapa minggu yang lalu dan Ibu Agus memberikan kepada saya kesempatan untuk berbagi ilmu dengan adik-adik semuanya. Jadi kalian bisa menyapa saya dengan sebutan Ibu atau Kakak Sarce. Itu terserah dari kalian, dan sebagian sudah mengenal saya di grup WA. Beberapa minggu yang lalu sudah banyak yang berkomentar. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas materi bersama-sama. Saya akan mengenal kalian semuanya satu persatu melalui waktu ke depan ini. Semoga saya dapat menghafal nama kalian semua. Jadi pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu untuk segala kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai kami dari selama-lamanya, sehingga pada saat ini kami bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama memulai proses pembelajaran kami. Kiranya apa yang Tuhan berikan kepada kami bisa pergunakan dengan baik. Hamba yang akan menyampaikan kepada anak-anakmu materi pembelajaran agama pada saat ini, Tuhan yang memampukan hamba segala apa yang hamba perlukan. Tuhan yang akan memampukan. Begitupun dengan anak-anak yang akan mendengarkan, Tuhan berikan kepada mereka hikmat, pengetahuan yang baik, sehingga apa yang hamba berikan mereka bisa memahaminya sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Tuhan, lanjut kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini kami tetap menyerahkan tangan pengasihan-Mu. Nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada-Mu. Haleluya, amin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang Ibu berikan kepada saya, tepatnya pada halaman yang 105, tepatnya bab 10. Kita akan sama-sama belajar dengan satu materi baru, yaitu karunia Allah dalam kehidupan bersama orang lain. Adapun tujuan dari pembelajaran ini setelah selesai proses pembelajarannya, yang pertama yaitu siswa mampu menghargai karunia Allah melalui kebersamaan dengan orang lain. Yang kedua, siswa mampu menjalankan hidup bersama dengan orang lain. Yang ketiga, siswa mampu mengevaluasi makna kebersamaan dengan orang lain. Dan yang keempat yaitu siswa mampu menuliskan mengenai drama hidup saling mengasihi tanpa membedakan. Jadi itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada saat ini, karunia Allah dalam kehidupan bersama orang lain. Nah, mengenai karunia, sudah pasti anak-anakku semuanya sudah mengetahui karunia itu seperti apa. Ada yang diberikan sebuah talenta, ada juga yang diberikan sebuah fisik atau bentuk tubuh yang bagus, ada yang gemuk, ada yang kurus. Jadi itu adalah sebuah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ada yang dikaruniai secara lebih, dan menurut manusia juga yang kekurangan. Jadi berbicara tentang karunia, pasti anak-anakku sudah mengetahui karunia itu seperti apa. Nah, jika melihat karunia itu seperti apa, coba kalian berpikir sejenak, apa yang Tuhan berikan kepada kalian? Karena apa yang Tuhan berikan kepada kalian? Pasti bermacam-macam yang Tuhan berikan. Mungkin ada yang berikan talenta seperti, ini kan otomotif ya, ada yang berikan, mungkin ada yang bisa bengkel motor, bengkel mobil, bengkel sepeda juga mungkin. Jadi itu adalah sebuah karunia yang Tuhan berikan kepada kalian. Jadi kalian ada di tempat ini untuk mengasah mengenai karunia yang Tuhan berikan kepada kalian. Jadi dimana kalian akan menekuni sebuah karunia itu yang Tuhan berikan,
pasti kalian akan mendapatkan hasil yang terbaik nanti. Nah, coba kalian mengamati di sekitar kalian atau secara pribadi saja. Karunia apa yang Tuhan berikan dalam hidup kalian? Coba mengamati satu saja dan pikirkan satu karunia yang Tuhan berikan kepada kalian. Saya kasih waktu selama 5 detik untuk berpikir dari sekarang. Sudah ya? Nah, jika kalian sudah menemukan karunia itu dalam hidup kalian, seperti apa karunia itu? Nah, jika kalian melihat kembali ke orang lain, seperti dari suku, bahasa, serta dialek-dialek yang berbeda dengan orang lain, apakah kalian mampu untuk hidup bersama dengan mereka? Ayo. Pasti ya. Seperti halnya dengan kita pada saat ini, mungkin ada yang dari Silanan, ada yang dari Pak Tengko, ada juga yang mungkin ada yang dari arah Mengkeni ke sana ya, bagian kilometer 9 turun. Nah, di situ kalian akan mendapatkan sebuah bahasa yang berbeda-beda. Dan ini contoh saja, dan itu nakwa, nain aku. Nah, terus yang dari sana mengatakan bahwa no kan aku. Nah, dari bahasa ini kalian akan mencoba untuk dipersatukan. Di mana kalian akan dipersatukan dengan orang lain. Nah, pada materi kita bisa kalian baca di materi pada halaman 106. Di situ dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi manusia itu makhluk sosial yang artinya bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Oleh karena itu kita diberikan kesempatan untuk menerima kelebihan dan kelemahan orang lain. Jika saya harus menerima kelemahan orang lain dulu, baru menerima kelebihannya. Karena kapan kita menerima kelebihan orang lain terlebih dahulu, otomatis kita tidak akan menerima kelemahannya. Kita sudah tahu akan kelemahannya. Seperti halnya saya pada saat ini. Kalian akan mengenal saya sejauh mungkin. Jadi pas mengenal saya mungkin ada yang seperti ini. Ini kayaknya yang sering saya jumpai setiap hari. Setiap hari saya sering menjumpai ibu ini atau kakak ini di depan. Saya sering melihatnya. Jadi kalian akan berusaha untuk mengenal saya dan akan menerima setiap kelemahan dan kekurangan saya. Begitupun dengan saya sebaliknya, saya akan menerima setiap kelemahan dan kekurangan dari pada anak-anakku semua. Nah, karunia Allah dalam setiap kehidupan orang lain. Nah, dalam sebagai remaja Kristen memiliki pergaulan remaja kini dituntut untuk mencerminkan identitas sebagai remaja yang takut akan Tuhan. Nah, identitas ini di mana kalian akan menempatkan identitas kalian sebagai agama, keinginan kalian untuk berbicara dengan orang lain, dan cara pandang kalian. Nah, di situ akan ada pengaruh pada kehidupan orang lain. Nah, jika dalam pergaulan remaja Kristen kita akan menjumpai tentang lawan jenis kita, namun akan tetapi di mana semuanya itu akan terjalin sendirinya dengan berjalannya waktu. Namun apa yang Alkitab mengatakan bahwa kita dituntut untuk menjadi remaja Kristen yang tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Jadi kalian akan belajar untuk mengenal lawan jenis kalian, untuk dapat membedakan karakternya, keinginannya, dan atau cara pandangnya terhadap kehidupan ini. Nah, bagaimana kita akan melihat bagaimana seorang remaja Kristen dapat memaknai karunia itu dalam pergaulan sehari-hari. Nah, yang pertama di sini itu kata simpati. Simpati itu berasal dari kata Yunani yaitu simpatie, yang terdiri dari kata syn yang artinya bersama dan
pathos artinya gairah, perasaan dalam hal menderita. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, simpati berarti rasa kasih, setuju, atau rasa suku dengan orang lain. Nah, contohnya, pasti saya kasih contoh itu, turut merasa sedih ketika mendengar seorang mengalami kesusahan sehingga terdorong, terhibur, atau membesarkan hati. Nah, biasanya jika kita biasa mendengarkan biasa teman kita kan curhat ya, meskipun kalian semua laki-laki, tapi pasti akan pernah bercerita kepada temannya. Seumpama hal yang paling kecil, yaitu ketika seperti ini, masalah-masalah daring seperti ini, sekolah daring, pasti akan pernah mengalami yang namanya kehilangan, atau mungkin kehilangan uang kah, atau pada saat kalian akan membutuhkan uang dan untuk membeli sebuah data, tiba-tiba uang kalian hilang di tengah jalan. Pasti ketika kalian menceritakan kepada teman kalian atau teman kalian menceritakan kepada kalian, pasti ada rasa simpati di situ. Pasti mikir, wih kasihan mas sing nak sama nih, wih mengapa nasto sama nih, pasti denimbangnya tuh kata di kuah, wih kasihan. Pasti, jadi rasa kasihan itu sebenarnya kalau kita raja itu adalah sebuah rasa simpati kita kepada orang lain ketika sedang mengalami kesusahan, ataukah pada saat mengalami duka cita atas mungkin kehilangan nenek, pasti kita akan mengatakan, saya turut merasakan, saya turut berduka. Itu adalah bentuk simpati kita kepada orang lain. Nah, simpati itu dibangun atas dasar perasaan, sehingga ini akan memberikan penilaian kita terhadap orang lain. Jadi orang lain akan menilai kita bahwa, oh iya, ada rasa simpatinya kepada orang yang sedang kesusahan. Jadi kita akan merasakan bahwa kita merasakan sebuah simpati, di mana kita akan turut merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, ayat Alkitab memang mengatakan bahwa di dalam Filipi pasal 2 ayat 15 bahwa Paulus menasihati agar menaruh perasaan kepada Kristus, karena perasaan Kristus adalah sempurna, benar, mulia, luhur, dan ikhlas. Jadi simpati itu merupakan proses di mana seseorang merasa tertarik kepada orang lain sehingga mampu merasakan apa yang dialaminya. Jadi ketika kita sedang mendengarkan curhatan orang lain dan kita ikut merasakan hal tersebut, itu adalah sebuah kata simpati. Jadi simpati itu susinda bangsa untuk biasa soalnya itu mati pemisiwiti itu main itu biasa kan itu biasa miko mas ingin antiro. Jadi itu adalah sebuah kata simpati, sebenarnya itu adalah simpati. Nah, di dalam Roma pasal 23 juga menjelaskan bahwa semua orang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga cenderung mementingkan dirinya sendiri. Nah, akan tetapi kita justru biasanya itu biasa cenderung untuk melakukan rasa simpati kepada orang lain. Biasa saja sih, tapi saya berharap anak-anakku di sini tidak seperti itu ya. Biasa jika temannya sudah merasakan kesusahan, justru maluri biasa na tele raka atau apa raka biasa toh. Nah, pasti ada yang tertawin mendengarnya, pasti di mas tempat tele laksana na biasa napa mbay teh bang rantungan tuh mbay nang teh na toh. Padahal secara tidak sadar bahwa kita sudah melukai hati seseorang. Nah, pada saat kalian melukai hati seseorang, itu adalah sebuah dosa ya. Memang kita terima melukai seseorang itu sebuah dosa kepada diri kita sendiri. Jadi karena kita adalah manusia yang tidak sempurna, karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa, dan yang daripada asalnya kita adalah manusia yang berdosa, sehingga manusia berdosa itu membutuhkan sebuah pembaharuan untuk sesamanya, sehingga kebersamaan orang lain dapat memberikan atau menerima simpati dari orang lain. Itu adalah salah satu karena daripada Tuhan. Jadi meskipun kita adalah manusia yang berdosa, namun kita telah dibaharui oleh kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita dapat hidup seperti ini, hidup dengan orang lain
bisa menerima orang lain dengan tulus, dengan kasih, dan menerima setiap kelemahan dan kelebihan mereka, baik dari segi fisik mereka atau bentuk apapun mereka, kita dapat menerimanya, baik dari berbeda-beda suku, agama, dan berbeda juga warna kulitnya, namun kita tetap satu. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, pada saat ini coba kalian mencari sebuah informasi baik kepada orang tua, kepada siapapun yang kalian jumpai. Coba kalian mencari sebuah informasi mengenai bagaimana pentingnya memelihara identitas pribadi dan remaja Kristen di tengah keberagaman berdasarkan pada kehidupan Nuh dan Salomo. Menurut Kejadian 6 ayat 9 dan Salomo 1 ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Jadi itu adalah tugas kalian untuk mencari sebuah informasi bagaimana tentang mengkaji pentingnya memelihara identitas diri sebagai pribadi dan remaja Kristen di tengah keberagaman. Nah, jika tadi kita sudah berbicara tentang rasa simpati kepada orang lain, nah saya ingin mencoba mengajukan pertanyaan kepada kalian, bagaimana hidup bersama, coba mungkin 3 orang hidup bersama dengan seorang sahabat yang tidak membeda-bedakan. Nah, bagaimana jika kalian memiliki pasti ada yang memiliki sebuah sahabat ya. Jadi bagaimana jika kalian memiliki sebuah sahabat minimal 3 atau berapa? Coba kalian di situ menemukan apa yang menjadi perbedaan daripada kalian semua. Coba kalian amati bagaimana perbedaan di antara kalian. Nah, dari perbedaan tersebut coba kalian simpulkan bagaimana untuk menyatukan sehingga persahabatan kalian tetap utuh. Sudah ya? Nah, sering terjadi dalam kehidupan kita anak remaja tentang kebersamaan. Ada yang biasa menjumpai rekan-rekan remajanya, ada yang memiliki bahasa hidupnya yang terlalu sempurna menurut penglihatan manusia. Dia memiliki sempurna karena dia memiliki semuanya, baik dari segi keuangan, bahkan memiliki sebuah keluarga yang sukses orang tuanya. Namun kita sebagai anak remaja dipertemukan dengan anaknya. Nah, jadi di situ anak remaja akan mengenal dengan sesama lawan jenisnya. Jadi kalian akan saling mengenal. Namun dari perbedaan itu, apakah kalian akan cenderung atau kalian akan merasa minder untuk bergaul dengan teman kalian karena mereka memiliki derajat yang tinggi, atau malah sebaliknya? Atau sebaliknya, jika kalian memiliki harta yang sangat berlimpah dan tiba-tiba ada sebuah teman kalian yang kehidupannya sangat sederhana, apakah kalian akan tetap untuk bersama dengan mereka? Namun remaja Kristen ditekankan untuk menerima apa adanya saudara-saudara kita, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia dan kita sangat dituntut untuk hidup bersama dengan orang lain karena kita adalah makhluk sosial dan kita dituntut untuk saling menerima satu dengan yang lain. Nah, kita akan
mengakhiri pertemuan kita pas ini. Jadi kesimpulan kita bahas ini bahwa hidup bersama dengan orang lain itu adalah hidup yang mampu untuk menerima perbedaan dari orang lain, baik dari suku, agama, warna kulit, atau bahkan perbedaan-perbedaan yang lain, baik dari segi kelemahan dan kelebihannya. Kita dituntut untuk mampu menerimanya dan mampu menjalin komunikasi yang baik dengan sesama kita, karena kita adalah makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu adalah saling membutuhkan satu dengan yang lain. Adapun remaja Kristen dalam kehidupan sehari-hari itu harus mempunyai rasa simpati kepada orang lain, di mana simpati itu kalian dituntut untuk mampu merasakan apa yang sedang dirasakan oleh saudara-saudara kalian yang sedang menceritakan atau sedang mengalami apa yang sedang menimpahnya. Jadi itulah pertemuan kita pada saat ini. Minggu depan kita akan melanjutkan kembali di remaja Kristen memaknai karena itu. Yang kedua itu empati. Jadi minggu depan kita akan belajar kembali dari sambungan materi kita pada saat ini. Itulah materi kita pada saat ini, dan kita akan mengakhiri materi kita pada saat ini, dan kita akan menyanyi bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita akan mengakhiri pertemuan kita pada saat ini. Namun ada pesan dari Ibu Agus bahwa setiap pertemuan wajib kepada siswa untuk mengirimkan foto kepada saya. Jadi silakan bisa kirim lewat grup fotonya pada saat ini, baik menggunakan kostum sekolah atau menggunakan kostum rumah, tapi sebaiknya menggunakan kostum anak sekolah ya. Jadi kita akan mengakhiri pertemuan kita pada saat ini. Kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami patut naikkan ke dapat hadirat-Mu pada siang hari ini, oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu kami alami dan kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai kami dalam proses pembelajaran kami pada saat ini, sehingga apa yang kami pelajari Tuhan dapat tertanam dalam hati kami, di mana Tuhan mengajarkan kami untuk saling menerima sesama kami, baik dari berbeda suku, agama, bahasa, atau ciri khas yang lain, sehingga kami dapat mempersatukannya, karena kami yakin percaya bahwa Tuhan yang akan selalu mengajarkan kami. Ya Tuhan, kerajaan surga mampukan kami untuk menjalani satu semester ke depan ini Tuhan, bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan yang akan menyertai kami semuanya. Lanjut kehidupan kami Tuhan pada saat ini, kami tetap menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Haleluya, amin. Sekian pertemuan kita pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.